Namaku Bagus, usiaku 30 tahun. Pekerjaanku seorang tukang servis elektronik, seperti kulkas, TV, kipas angin, dan masih banyak yang lainnya di kampungku. Aku tinggal berdua dengan adikku cewek yang masih bersekolah SMA. Aku bersyukur bisa menyekolahkan adikku satu-satunya sejak kedua orang tua kami meninggal. Ya, aku juga bangga dengan adikku yang selalu berprestasi di sekolah. Meski aku bukan kakak yang bisa dibanggakan, karena selalu dipandang sebelah mata oleh setiap orang. Karena tubuhku yang kerdil, alias cebol, di usiaku yang sekarang tinggiku hanya 110 cm saja. Tak apa, sudah dari kecil aku mendapat hinaan dan bulian, entah itu orang atau dari teman. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kekuranganku, aku bisa membuktikan bahwa aku mampu bertahan hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Dan malam ini, hujan deras. Aku dengan sepeda gayungku dalam perjalanan pulang setelah mengantar kipas angin pelanggan yang rusak, yang sudah aku servis. Jalanan mulai tergenang air, dan sepertinya sebentar lagi banjir. Meski memakai jas hujan, namun derasnya hujan membuat seluruh tubuhku kebasahan. Tak apa, sebentar lagi juga sampai. Dan ketika aku hendak berbelok masuk ke gang rumahku, tiba-tiba saja ada mobil lewat yang membuat cipratan banjir mengenaiku. Mobil itu sempat berhenti sejenak, namun kembali berjalan. Dan dari jauh terlihat berhenti tepat di depan rumahku, yaitu di rumah Mbah Mi. Lantas, siapa yang datang? Aku yang penasaran pun buru-buru mengayuhkan sepedaku. Dan begitu sampai, bertepatan dengan seorang cowok yang baru saja keluar dari mobilnya dan disambut oleh Mbah Mi. "Mbah, putuku, putuku tambah dhuwur, tambah guanteng. Simbah kangen, ayo masuk-masuk." "Ya Mbah." Namun ketika hendak masuk rumah, set, "Eh, Bagus, dari mana Le?" Sapa Simbah padaku, yang membuat cowok tampan dan tinggi itu seketika ikut memperhatikanku dengan tatapan yang aneh. "Iya Mbah, habis ngantar kipas angin tadi." "Oh iya, yuk Le, Simbah udah masak yang enak buat kamu." Ya, Bagus tak heran dengan tatapan cowok itu pada Bagus. Pasti dia heran melihat fisik Bagus yang cebol. Tak apa, sudah biasa. Namun yang membuat Bagus heran dan bertanya-tanya, cucu yang keberapakah dia? Pasalnya, cucu Mbah Mi banyak dan seingat Bagus kebanyakan laki-laki. Dan semuanya sombong-sombong, tak pernah ada yang menyapa. Apalagi hanya sekedar kulonuwun atau permisi. Maklum, orang-orang kota mana mau bergaul sama orang desa, apalagi cebol sepertinya. "Mas, kok teles kabeh toh?" "Mas, kok basah semua sih?" tanya Rati adik Bagus. "Iya nih, lagi mana lagi? Hujannya deres, ditambah kena ciprat mobil-mobil yang lewat. Ya wes, basah semua. Masak apa, Duk?" "Mas lapar." "Masak ayam goreng lengkuas, Mas. Sama nyambel terasi, sama tempe, udah itu aja." "Wah, mantep banget tuh. Nih, uang buat jajan besok." "Asik, alhamdulillah. Makasih ya Mas. Sini bajunya yang basah. Mau aku cuci sekalian biar besok kering." "Iya." "Ya udah, Mas mandi dulu ya. Rati angetin lagi ayamnya sama beli kerupuk." "Iya, Nduk." Ya, meski Bagus memiliki kekurangan fisik dan kerdil, namun Rati adik perempuan Bagas satu-satunya itu berparas cantik, tinggi, putih, dan terlihat sempurna. Jauh dari Bagus kakaknya. Bagus sangat senang, setidaknya tak begitu buruk-buruk amat di mata orang. Di rumah Mbah Mi. "Gimana Le? Enak toh? Yang banyak makannya, habisin ya." "Iya Mbah." Mbah, ngomong-ngomong, yang tadi di depan itu Bagus ya?" "Iya, kamu ingat toh, lawang dulu kamu pernah main sama dia waktu kecil." "Iya Mbah, tapi sepertinya dia lupa sama Bagas." "Ya wajar, kamu sudah lama gak ke rumah Simbah. Terakhir kali kamu kelas 6 SD, sebelum sekolah di kota ikut bapakmu. Dan setelah itu kamu gak pernah kesini lagi. Simbah yang malah ke kota. Dan cuma kamu cucu Simbah yang gak pernah kesini. Sibuk terus. Kedua, gimana Bagus gak lupa? Lawang kamu berubah Le, udah ganteng, tinggi. Lah dia kan tetap kecil segitu." "Iya Mbah, masih imut-imut." Kamu gak boleh gitu, gak boleh ngejek, mentang-mentang kita lebih baik dan lebih segalanya dari dia. Walau bagaimanapun,
Dia itu anaknya baik, rajin, suka nolong, dan bertanggung jawab untuk adiknya. Si Mbah salut. Iya Mbah, tahu. Bagas kan gak ngejek. Bagas kan bilang apa adanya. Imut-imut. Emang iya kok. Jadi masih kayak SD. Cuma agak berotot. Iya, jangan kayak saudara-saudaramu yang lain. Gak mau nyapa sama tetangga. Kamu harus tahu unggah-ungguh tata krama. Jangan disamain di kota sama di desa. Harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Makanya besok kamu main ya ke rumahnya. Besok aja, sekarang istirahat dulu, capek. Iya Mbah. Pagi hari kemudian, pagi ini di rumah Simbah, Bagas sudah bangun sedari subuh tadi. Lalu menghampiri Simbah di dapur yang sedang membuat kopi dan pisang goreng untuk cucunya. Nih kopinya, Simbah taruh di depan ya, biar bisa nongkrong dulu di depan sambil santai lihat suasana pagi. Iya Mbah. Nah, kamu nongkrong aja, Simbah mau belanja dulu ke pasar. Bagas anter ya Mbah? Nggak usah, orang deket kok. Ya sudah, kalau begitu. Ya, Simbah pun pergi ke pasar, sedangkan Bagas ngopi di depan rumah. Dan sembari ngopi, sembari nyemil pisang goreng, Bagas memperhatikan rumah Bagus masih tertutup. Dan tak lama kemudian, pintu rumah Bagus terbuka, menunjukkan Bagus mengeluarkan satu motor metik dan satu lagi sepeda gayung. Dan saat itu juga, mata keduanya bertemu. Entah kenapa, Bagas jadi deg-degan melihat teman kecilnya yang lupa padanya itu. Bagas tersenyum, namun Bagus tak membalas senyumnya. Dan dengan wajah cuek dan acuh sembari memanaskan motornya, Bagas hendak menyapanya. Namun ketika hendak menyapa, satu teman kecilnya tiba-tiba muncul secara bersamaan, yaitu Kardi yang memakai sepeda motor dengan membawa celurit sepertinya hendak ke ladang. Kardi, sapa Bagas, dan Kardi pun berhenti dan menatap Bagas yang beranjak dari tempat duduknya menghampiri Kardi. "Njeh, jenengan sinten?" "Iya, Anda siapa?" tanya Kardi, saking panglingnya sampai tak mengenali Bagas. "Bagas, gak ingat sama aku? Kita main di kali." "Bagas? Bagas? Walah, maaf, aku gak ingat. Aku pangling. Kamu kok jadi berubah gini toh Gas? Makin ganteng. Tinggimu piro toh iki? Kok tinggi banget? Jian, ganteng tenan, kayak model. Bener-bener gak kenal aku. Udah ketemu Bagus?" "Bol, cebol. Woi, ada Bagas ini loh. Kemana dia?" "Gas, ikut aku, keliling." teriak Kardi, namun sepertinya Bagus masuk ke dalam rumahnya. Ya, saat keduanya sedang mengobrol tadi, Bagus langsung masuk ke dalam rumah menghindari keduanya. Bagaimana tidak, Bagus tak menyangka jika cowok tampan cucu Mbah Mi itu adalah Bagas, teman bermain saat kecilnya dulu. Bagas sangat berubah, membuat Bagus jadi gak pede bertemu dengannya. Dan benar-benar membuat Bagus insecure, apalagi Bagus masih cebol saja. Dan kalau sampai Bagas bertemu Kardi dan teman yang lain, sudah pasti Bagus akan jadi bahan bulian lagi. Jujur, sesungguhnya Bagas tak pernah sekalipun membulinya. Tapi ketika kecil, tak pernah satu kata pun ejekan yang terlontar dari mulutnya. Meski cuek dan dingin dan terlihat sombong, namun Bagas tak pernah mengejeknya. Flashback 20 tahun yang lalu. Di sungai, sekitar umur 10 tahun ketika Bagus sedang memancing, tiba-tiba datang Kardi dan teman-teman yang lain yang hendak mandi di sungai. "Woi, Bol, oleh akai wae." "Woi, Bol, dapat banyak ikannya," teriak Pardi ketika turun menghampirinya. "Gurmek limo, cuma dapat 5. Kalau kalian renang, ikannya malah kabur." "Yo ora usah mancing toh, atuh sisan." "Ya gak usah mancing, mandi aja sekalian." "Biur." Ya, Kardi dan lain pun nyemplung, yang membuat Bagus jadi tak bisa mancing. Rasa gerah membuat Bagus ingin mandi juga. Dan ketika Bagus membuka baju, Bagus dan yang lain melihat gerombolan anak laki-laki yang terdiri dari 5 orang yang juga turun ke sungai. "Woi, siapa mereka?" tanya Bagus pada yang lain. "Loh, kamu gak tahu? Mereka cucu-cucunya Mbah Mi yang baru datang dari kota. Kamu gimana sih? Depan rumahmu sendiri masa gak tahu? Emang kapan datang?" "Dari tadi aku gak pulang, bantu bapak di ladang." "Tadi siang kayaknya."
Kenalan yuk, sekali-kali gaul sama anak kota, biar gaul, ucap Kardi Carper. Dan yang lain mengikuti, kecuali Bagus yang masih bertahan dan memilih nyemplung di sungai. Dan ketika Bagus berenang, Bagus dapat melihat ketika Kardi sok akrab dan mengobrol dengan anak-anak kota itu. Anak-anak kota itu memperhatikan Bagus. Dan sayup-sayup Bagus mendengar obrolan mereka saat mereka mulai satu persatu masuk ke dalam air. "Siapa dia?" tanya salah satu dari kelima anak itu yang berperawakan paling tinggi di antara lainnya yang bertanya pada Kardi. "Oh, Bagus, panggil aja Cebol." "Tahu nggak, kalau gue lihat-lihat dia kayak manusia kerdil, tahu nggak sih, uhang pandak," ucap salah satu anak kota. "Bukan uhang pandak, tapi kayak kurcaci yang di Snow White itu loh, ya nggak sih?" tambah satu lagi. "Iya bener-bener, bisa gitu ya? Atau jangan-jangan dia kurang gizi?" "Bukan kurang gizi, kayaknya kena kutukan tuh." ucap satu lagi dan membuat yang lain tertawa terbahak-bahak, menertawakan Bagus. Namun dari kelima anak-anak kota itu ada satu anak yang tadi sempat menanyakan pada Kardi siapa Bagus yang terlihat diam saja dan hanya memperhatikan Bagus dan terlihat cuek saja. Cebol, kenalan sini," teriak Kardi. Namun Bagus tetap bertahan di tempatnya. Hingga kemudian salah satu dari kelima anak-anak itu berenang menghampirinya yang membuat Bagus terkejut. "Hai, aku Bagas." "Gas, ngapain sih? Sini, ntar lo ketularan Cebol. Jangan deket-deket dia, sini." "Anak-anak, ayo pulang, sudah mau maghrib, disuruh Mbah pulang," teriak seorang wanita dari atas. "Iya Bi, woi balik-balik, gak baik, Sandi kalah, ayo, ini kampung bukan di kota. Bagas, ayo," teriak salah satu dari kelima anak itu yang membuat Bagas yang terlihat masih enggan keluar dari air mau tak mau harus tetap pulang, meninggalkan Bagus dan yang lain. Dan ketika sudah sampai atas, Bagus masih dapat melihat Bagas yang sempat menoleh memperhatikannya. Hingga kemudian menghilang di balik pepohonan dan kembali pulang ke rumah Bahmi. Ya, Bagus tanda tanya, mengapa Bagas lain dari yang lain? Bagus pun menyelesaikan mandinya, kembali ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan sore harinya, Bagus sedang sendiri di rumahnya. Dan di halaman rumah Bahmi terlihat ramai. Bahkan ada Kardi dan teman-teman yang lain yang bermain dengan cucu-cucu Bahmi. Tak hanya Kardi, tapi juga ada anak cewek-cewek tetangganya yang bermain di sana dan sepertinya berkenalan dan terlihat akrab. Namun tidak dengan Bagas yang terlihat biasa saja dan justru memperhatikannya dari jauh ketika Bagus berada di dalam rumah. Hingga kemudian mereka terlihat berjalan entah kemana. Oh iya, Bagus baru ingat jika di balai desa ada hiburan kesenian jaranan. Ya, Bagus pun menyusul. "Gus, arep nyang ndi?" sapa tukang warung. "Nonton jaranan Mas." Di balai desa. Di balai desa sendiri, kesenian jaranan sudah mulai. Semua penonton bersorak menikmati pertunjukan hiburan desa itu. Hingga tubuh Bagus yang kerdil itu berdesakan satu dengan lainnya. Ya, Bagus berada di paling depan agar bisa menonton dengan jelas pertunjukan jaranan. Meski cuaca terlihat mendung dan akan turun hujan. Namun tak menurunkan euforia penonton. Dan ketika Bagus menonton, Bagus mencoba memperhatikan sekitar. Dan Bagus melihat Kardi juga yang lain di sana. Namun tak menemukan Bagas. Kemana Bagas? Suasana semakin ramai. Sampai-sampai Bagus mulai terhimpit orang-orang dewasa. Bagus tak nyaman, rasanya sesak. Sampai kesulitan bernafas. Apalagi hujan turun. Tubuh kerdilnya tersenggol ke sana kemari. Hingga kemudian Bagus terkejut ketika tiba-tiba Bagas menggendong dan memayungi tubuh kerdilnya, seperti menggendong anak kecil saja, menyelamatkannya dari himpitan penonton dan derasnya hujan, sembari tersenyum padanya. Senyuman penuh kejutan. Oh Tuhan, cucu Mbah Mi yang satu ini sangat berbeda dari yang lain, tampan dan tidak sombong. Seketika Bagus jadi kagum dan menyukai Bagas. Tapi tidak mungkin Bagus menyukai laki-laki. Entahlah. Yang jelas Bagus masih syok, tak bisa berkata apa-apa ketika Bagas tersenyum padanya.
dan membawanya ke tempat yang lebih aman dan lebih lega untuk menonton. Dan begitu menemukan tempat yang lega dan aman dan terlindungi dari hujan, Bagus hendak turun, namun Bagas tetap menahan gendongannya pada tubuhnya. "Jangan turun, nikmati pertunjukan, dan biarkan aku tetap menggendongmu seperti ini sampai pertunjukan selesai dan aku mengantarmu pulang," ucap Bagas dengan tegas sembari menonton pertunjukan. Jantung Bagus berdetak, melawan pun tubuh kerdilnya pasti tak mampu. Oh Gusti Engkang Moho Agung, rasanya Bagus kesengsem pada cucu Mbah Mi yang satu ini. Tapi dia laki-laki, gimana ini? Enggak, Bagus tidak boleh berpikiran terlalu jauh. Bagas melakukan ini mungkin karena Bagas iba dan kasihan padanya. Dan hanya penasaran saja pada manusia cebol sepertinya. Bukan ada maksud lain, bukan juga menyukainya. Mana mungkin cowok kota tampan kaya menyukainya yang seorang laki-laki, kerdil lagi. Ngimpi. Gak apa-apa, ada orang kota yang mau berteman dengannya saja, Bagus sudah bersyukur dan senang. Bagus pun mau tak mau pasrah menonton hiburan dengan masih di dalam gendongan Bagas yang baik dan tampan. Ya, dikarenakan hujan yang semakin deras, membuat acara hiburan kesenian pun terpaksa dihentikan. Bagas dengan kembali memayungkan payung kini berjalan menuju pulang dengan masih menggendong tubuh kerdil Bagus. Gas, turunin. Aku bisa jalan sendiri. Nanti kamu pegel." "Gak pegel tuh, ringan kok," ucap Bagas tersenyum pada Bagus, yang membuat Bagus meleot dan bersembunyi di balik ceruk leher Bagas. Aroma parfum cowok kota dapat tercium oleh Bagus. Hingga kemudian dari jauh, Bagus melihat saudara-saudara Bagas beserta Kardi dan yang lain mengejar dan menghampirinya. "Gas, turunin. Ada saudara-saudaramu." "Kenapa? Biarin aja." "Gas, kamu tak cariin. Tak kira hilang, ternyata malah sama si cebol." "Turunin apa? Manja amat dia punya kaki. Kamu ngapain sih? Kurang kerjaan banget." "Iya, turunin tuh anak monyet." Seketika Bagas yang kesal menendang air banjir sehingga menyiprat keras beserta kerikil-kerikil jalan yang mengenai muka-muka saudara-saudara sepupunya, yang membuat Kardi dan yang lain heran dan ketakutan lihat ekspresi Bagas yang biasanya ramah itu berubah. "Jangan ada lagi dari kalian yang berani-berani menghina Bagus. Aku laporin Mbah kamu," teriak salah satu dari kelimanya diikuti yang lain yang lari terbirit-birit menyusul pulang ke rumah Mbah Mi. Jangankan saudara-saudaranya yang takut, Kardi pun lari kocar-kacir bersama yang lain pulang ke rumah masing-masing. Dan kini tinggal Bagas yang masih menggendong Bagus mengantar pulang ke rumahnya. "Ketemu leh, sampai digendong," sapa mas-mas warung. "Nggih mas, matur suwun," ucap Bagas berterima kasih. Sedangkan Bagus tersenyum malu pada mas warung. Ya, jujur setelah sebelumnya Bagus pergi ke balai desa, Bagas kembali menghampiri ke rumah Bagus. Namun Bagus tak ada dan mas warung memberitahu jika Bagus ke balai desa menonton kesenian. Ya, itulah kenapa Bagas kembali mencari Bagus dan akhirnya ketemu. Ya, dan tak lama kemudian Bagas sampai di depan rumah Bagus dan menurunkannya. "Atur nuwun." "Sama-sama. Gak mampir dulu?" "Bagas, Le, ayo makan," teriak Mbah Mi dari rumahnya. Si Mbah manggil. "Gimana kalau nanti malam aku main ke sini?" "Iya, aku tunggu." "Ya sudah, aku ke Simbah dulu ya." "Iya." Ya, Bagas pun kembali pulang ke rumah simbahnya. Dan sebelum masuk ke dalam rumahnya, Bagas sempat memperhatikan Bagus. Bagus tersenyum padanya, lalu menutup pintu rumahnya. Dan malam harinya, Bagus sengaja membuka pintu rumahnya dan menunggu Bagas menghampiri ke rumahnya. Namun, Bagas tak kunjung-kunjung keluar dari rumah Mbah Mi. Bagus heran, apa Bagas lupa pada janjinya? Atau apa dia dilarang oleh saudara-saudaranya dan keluarganya untuk tidak berteman dengan orang miskin sepertinya? Entahlah, Bagus jadi berpikir, anak kampung dan miskin sepertinya memang tak pantas bergaul dan berteman dengan anak kota sepertinya. Bagus yang kecewa memutuskan untuk menutup pintunya kembali. Namun sebelum menutup pintu, Bagus melihat Bagas dan yang lainnya keluar
Bahkan Bahmi pun keluar dengan ekspresi sedih dan menangis. Terutama Bagas yang terlihat menangis berteriak-teriak menyebut papanya dan mencoba ditenangkan oleh Simbah, paman bibinya, dan saudara-saudaranya yang lain. Hingga kemudian satu persatu mereka masuk ke dalam mobil. Apa yang terjadi? Apa mereka kembali ke kota? Mengapa buru-buru kembali ke kota? Ya, Bagus sedih, padahal Bagus ingin sekali Bagas bermain ke rumahnya dan mengobrol bersama. Namun keduanya harus berpisah. Dan ketika Bagas hendak masuk mobil, "Bagas!" teriak Bagus membuka pintu rumahnya. Dan Bagas menoleh pada Bagus, namun dengan wajah datar dan tatapan kosong menatap Bagus. Hingga kemudian Bagas masuk mobil. "Leh, Gus, Bagasnya harus balik ke kota ya Gus. Papanya kecelakaan. Simba ke kota dulu ya Leh. Doain Bagas ya Leh." Flashback off. Ya, itulah kisah 20 tahun yang lalu. Bagas tak pernah kembali lagi karena kata Simbah, beberapa tahun setelah papanya meninggal, ibunya menikah lagi dan Bagas ikut bapak barunya di luar kota yang lebih jauh dari kota sebelumnya. Hingga hari ini, jantung Bagus berdetak saat mengetahui Bagas superhero-nya kembali lagi dengan perubahan yang menakjubkan, semakin tampan. Rasa yang pernah hilang dan terlupakan itu kini timbul kembali. Bagus kembali keluar rumah memberanikan diri, namun Bagas rupanya keluar bersama Kardi. Ya, meski Kardi selalu mengejeknya cebol, namun Bagus tak pernah marah karena Kardi selalu care kepadanya. Kardi juga selalu ingat dan mengajaknya main dan selalu ingat membawakan makanan ke rumahnya. Beda dengan yang lain yang cuek dan acuh. Jadi Bagus tak pernah memasukkan hati jika Kardi yang memanggilnya cebol. Ya, mungkin karena keduanya sama-sama sudah dewasa. "Mas, udah selesai manasin motorku?" "Udah, beres." "Rati udah selesai masak. Mas sarapan Gi?" "Masak apa, Duk?" "Nasi goreng, Mas. Sama udah Rati gorengin tape." Makasih ya." "Iya, Rati berangkat dulu ya." "Loh, gak sarapan? Tadi makan tape goreng satu aja. Rati buru-buru soalnya mau piket kelas." "Ya udah, hati-hati." "Iya Mas, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya, Rati pun berangkat ke sekolah naik motornya, sedangkan Bagus ke meja makan untuk sarapan. Karena sebentar lagi dia harus mengantarkan kipas angin yang sudah ia servis ke rumah pelanggan. Siang hari kemudian, siang ini cuaca cerah. Bagas dengan mobilnya baru saja mengantar Simbah shopping dan membelikannya baju-baju atau kebaya. Dan setelah mengajak Simbahnya belanja, Bagas mencari Bagus ke rumahnya. Namun Bagus tak ada, dan kata pemilik warung di samping rumah Bagus, ternyata Bagus sedang keluar mengantar barang servisnya ke tempat langganan. Dan sembari menunggu Bagus kembali, Bagus memutuskan kembali naik mobil untuk keliling kampung berburu kuliner kampung yang dulu sempat ia kunjungi. Bagas sempat mengajak Simbah, tapi Simbah ada tamu di rumahnya. Alhasil, Bagas keliling sendiri. Mobil Bagas pun kini melewati jalan raya karena hendak mencari tahu telur. Dan ketemu, warung itu masih ada. Namun, saat hendak memarkirkan mobilnya, Bagas tak sengaja melihat Bagus tengah berjalan sendirian. Bagas pun urung makan dan lebih memilih melajukan mobilnya mendekati Bagus. Bagus tak menyadari jika ada mobil yang mendekatinya karena saking banyaknya mobil yang lalu lalang. Bagas ingin mengagetkan Bagus. Bagas keluar dari mobil dan berjalan mengendap-endap. Kemudian, ya, Bagas menutup mulut Bagus dan menangkapnya dan membawanya masuk ke mobil. Set. "Bagas, masih ingat juga rupanya. Surprise." "Aku pikir kamu penculik yang mengira aku anak kecil." "Kenapa kamu jalan kaki? Sepedaku hilang, diambil orang." "Kok bisa?" "Tadi pas habis nganter, tiba-tiba ada 2 orang naik motor. Tiba-tiba bawa sepedaku." "Tenang, jangan sedih. Aku akan mengganti sepeda gayungmu dengan sepeda motor." "Apa?" "Iya." "Enggak ah, kamu bercanda ya? Beliin sepeda motor kayak beli kacang goreng." "Emangnya kenapa? Gak boleh nolak rezeki loh." "Bukannya gitu. Aku gak mau ngerepotin kamu. Kita baru ketemu loh, dan itu terkesan berlebihan." "Orang niat baik kok dikira berlebihan."
Gak boleh suuzon. Iya, aku gak enak sama kamu. Kalau akunya yang enak sama kamu, gimana? Hah? Eh, bukan gitu. Nanti apa kata Simbah? Atau sama saudara-saudaramu? Emang kamu punya uang? Hah, aku bukan anak kecil lagi. Emangnya kamu yang masih kecil aja? Maksudku mungil, tapi imut. Dan aku suka. Bilang aja cebol, kerdil. Apa aku dulu pernah mengejekmu, walau hanya sekali saja? Enggak sih. Kebetulan kita sampai juga di dalam motor. Yuk, set. Turunin, aku bisa jalan. Gak usah digendong juga. Bisa diem gak? Kalau gak bisa diem, aku lempar ke selokan nih. Ya, Bagas pun menghampiri bagian penjualan atau SPG, lalu menyuruh Bagus untuk memilih motor yang sesuai untuk ukuran tubuhnya yang mungil. Cepet pilih. Tapi Gas, cepet pilih. Kalau enggak, aku gak mau temenan sama kamu. Ancam Bagas yang membuat Bagus ketakutan. Ya sudah, kalau kamu maksa. Aku rasa aku beliin adikku aja Ratih, biar dia ke sekolah pakai motor baru. Aku pakai motor lama aja, karena aku bisa pakai motor lama. Ya sudah, terserah kamu. Yang penting kamu jangan sampai jalan kaki lagi. Aku takut kamu dikira anak kecil, terus diculik. Palingan juga dibuang kalau tahu anak kecilnya kumisan kayak aku. Jadi mau yang mana Mas? Yang paling murah aja Mbak. Yang mana ya? Matic untuk cewek. Jangan gitu. Yang menurut kamu adikmu suka yang mana? Sebenarnya dia pernah pengen motor itu yang warna putih. Tapi aku takut uangmu gak cukup. Kamu meremehkanku. Bukan gitu. Aku yang kehilangan, kok jadi kamu yang gantiin? Aku masih bingung. Mbak, saya mau yang itu ya, warna putih. Oke, silahkan ikut saya Mas. Ya, keduanya pun melakukan proses transaksi pembayaran. Baik, nanti sekitar sorean kami antar ya Mas, karena masih antri. Ya Mbak, adik saya udah pulang kalau sore. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Set, turunin, ucap Bagus yang lagi-lagi heran saat Bagas terus-terusan menggendongnya seperti anak kecil saja. Dan kini keduanya masuk ke mobil. Ucap Bagas mengemudikan mobilnya sembari melihat ekspresi Bagus yang bingung. Dan itu sangat cute di mata Bagas. Bagas, sekarang kamu bawa aku kemana? Loh, kok lurus? Harusnya kan belok. Aku emang nyulik kamu. Nyulik kemana? Kemana aja. Aku ingin jalan-jalan aja berdua sama kamu. Bagaimana kalau kita mandi? Boleh juga. Dah lama gak mandi di kali. Bukan di kali. Terus? Ada, ntar aku tunjukin. Oke. Gas. Ya. Kamu udah punya pacar? Belum? Kenapa? Kamu mau jadi pacarku? Hah? Iya. Kenapa? Kamu masih waras kan? Waras lah dan dalam keadaan sadar. Aku suka kamu Gus. Aku kembali ke kampung bukan hanya ingin menemui Simbah, tapi juga menemuimu dan menyatakan perasaan yang sudah lama ku pendam. Emangnya kamu ganteng-ganteng gak laku di kota? Emangnya aku jualan pakai gak laku segala? Ya gak masuk akal, gak masuk nalar dan gak logis saja. Kamu suka sama laki-laki, kerdil lagi kayak aku. Ya cinta memang di luar nalar, gak masuk akal dan cinta memang tak ada logika. Aku sudah lama suka dari kita kecil. Aku gak tahu kenapa kepikiran kamu. Awalnya aku sempat menghilangkan rasa ini. Aku berusaha melupakanmu dan aku sempat beberapa kali berpacaran dengan cewek. Tapi semakin aku melupakanmu, kenangan di masa kecil kita semakin muncul di otakku dan itu membuat aku tersiksa. Bagus melongo. Gus, kamu mau gak jadi pacarku? Atau kamu gak suka laki-laki? Bagus tak menjawab. Bagus beranjak dari tempat duduknya, lalu berdiri mendekati Bagas, memegang pipinya dan cup. Ya, Bagas terkejut saat Bagus mengecup bibirnya. Beruntung Bagas bisa tetap fokus mengemudikan mobilnya. Dan beruntung mobilnya kini melewati jalan persawahan yang sepi.
hanya ada 1-2 petani yang lewat bersepeda. Siapa sih yang bisa nolak kamu, sekalipun laki-laki cebol sepertiku? Mendengar ucapan pria kerdil di sampingnya itu membuat Bagas seketika menghentikan mobilnya di pinggir sawah, lalu mengangkat tubuh mungil Bagus dan mendudukannya di atas pahanya. Kemudian Bagas memegang kedua lengan Bagus dan menyandarkan Bagus pada setir mobilnya. Lalu keduanya saling menatap. Bagus, stop merendahkan dirimu. Di mataku, kamu spesial. Di mataku, kamu luar biasa. Kamu hebat, kamu kuat. Kamu bisa bertahan, bahkan bisa menjaga adikmu. Aku salut. Aku bangga. Aku juga gak ngerti mengapa aku bisa suka pada manusia kerdil sepertimu. Memang benar, kamu seperti kurcaci. Tapi kurcaci tampan. Di mataku, kamu imut-imut. Cute, manis, tapi minimalis. Kamu gak jelek, kamu cuma pendek. Dan aku suka itu. Wajah Bagus seketika merona. Hingga kemudian, ya, Bagus terkejut ketika cowok tampannya itu menciumnya. Rasa nikmat sekali karena baru kali ini seumur hidupnya merasakan sebuah ciuman. Dan beruntung ciuman itu bersama lelaki yang selama ini ia inginkan, yaitu teman kecilnya. Ya, entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu Bagas dengan mudahnya melepas seluruh pakaian Bagus yang sekarang mirip kayak balita yang hendak dimandikan. Bagas mencumbu sembari menimang-nimang menciumi tubuh Bagus sampai Bagus kegelian. Bagas sempat terdiam ketika memperhatikan milik Bagus yang tegang dan menertawakannya. Gas, ada apa? Jangan diliatin, aku malu, ucap Bagus menutup miliknya. Namun Bagas menyingkirkan tangan Bagus dan tersenyum. Aku heran, orangnya kerdil, tapi itunya gede. Bagas, tapi meskipun gede, itu gak guna. Karena yang berfungsi itu justru di bagian belakang. Ucap Bagus saat Bagas meremas bagian belakangnya. Tapi gak ada salahnya aku mencicipi milik manusia kerdil. Gas. Ya, Bagus mendesah saat Bagas mengangkat tubuhnya dengan ringan dan mengoral miliknya. Ya, kenikmatan kedua setelah ciuman ia rasakan. Tak hanya itu, puas mengoral milik Bagus, Bagas membalikan tubuh mungil Bagus, bak bonekanya dan menelungkupkannya pada setir kemudi. Lalu mencari bunga kerutnya dan... Ya, Bagas meriming Bagus sampai Bagus mermelek tak karuan. Tak hanya meriming bunga krisannya, Bagas juga menciumi punggungnya dan ketika ciumannya sampai di telinga Bagus, Bagas berbisik. Gus, boleh aku masuk? Izin Bagas sembari memutar-mutarkan jempolnya di permukaan lubang kerut dan mungil milik cowok kerdilnya itu. Dan karena rasa cinta yang besar yang dimiliki Bagus pada pangeran tampannya itu, Bagus pun mengangguk saat teman kecil yang sekarang ini menjadi miliknya itu meminta dirinya. Bagus pun rela memberikannya, meski Bagus tahu pasti akan sedikit menyakitkan untuknya. Pelan-pelan ya, Gas. Iya, kurcaci tampanku. Cups, ucap Bagas mencium punggung Bagus. Lalu mulai mengarahkan miliknya ke bunga kerut Bagus. Bagas pun membasahi bunga kerut Bagus dan mulai mendorongnya. Ah, sempit, susah, buka sayang. Bagus tak menjawab. Bagus merasakan perih dan panas saat sesuatu yang besar hendak menerobos bunga kerutnya. Namun kekuatan rasa cintanya pada Bagas membuat Bagus terus membuka bunga kerutnya agar bunga kerutnya itu dapat mekar merekah, agar dapat dinikmati pangerannya. Dan benar saja, sesuatu yang besar itu mulai terasa masuk hingga kemudian, ya, amblas sudah semuanya dari pangkal sampai ujung yang membuat Bagus memegang erat-erat setir mobil Bagas. Begini rasanya lubang manusia kerdil. Kenapa, Gas? Bagas tak menjawab. Bagas mencium bibir Bagus yang sedikit meringis karena sedikit kesakitan dan terus menggerakkan miliknya. Surga dunia. Set. Ya, Bagas mencabut dan membalikan tubuh Bagus lalu mendudukannya kembali dan memasukinya lagi. Ya, Bagas kembali menggenjot sembari keduanya berciuman. Bagus pun turut bergoyang naik turun seolah kompak menikmati percintaan keduanya. Sambil jalan ya.
biar kita sampai tujuan. Kemana kita? Ke air terjun. Setelah pertigaan, belok kiri, sampai mentok. Apanya? Ini yang mentok, ucap Bagas sembari menghentakkan Bagus sampai Bagus terbang-terbang loncat-loncat. Ah, kalau yang ini bukan mentok lagi, tapi rasanya tembus ke usus dan sampai ke hati. Sakit? Sedikit, tapi gak seberapa dibanding rasa bahagiaku bisa mendapatkanmu, Gas. Aku masih seperti mimpi. Aku juga seperti mimpi, bisa mendapatkan cowok kurcaci sepertimu. Apalagi bisa bercinta denganmu, yang jujur selama ini jadi bahan fantasiku selama 20 tahun. Dan sekarang keturutan. Dan ternyata lebih nikmat daripada mimpi. Makasih ya Gus, kamu sempit dan hangat sekali. Ya, keduanya pun bercinta sembari menyetir. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Suasana tampak sepi. Cabut dulu ya, ucap Bagus pada Bagas. Tapi udah terlanjur keenakan nancep. Tapi kita harus turun ke bawah. Ya turun aja, toh sepi, gak ada orang. Bagas, jangan nekat. Ya, Bagas memakaikan jaket Bagas pada Bagus menutupi tubuh mungilnya. Lalu keluar mobil dan menuruni jalan turunan. Kalau kayak gini, gak akan ada yang tahu. Karena terlihat aku seperti menggendong ponakan. Padahal di bawah masih menancap dengan sempurna. Iya, bisa aja kamu Gas. Nah, itu dia. Sepi amat. Ya syukurlah kalau sepi, kita lebih leluasa. Oh, ya, Bagas mencabut miliknya. Lalu Bagas membuka seluruh pakaiannya. Begitu juga Bagus membuka jaketnya hingga kemudian. Bagas melemparkan Bagus ke air terjun. Lalu Bagas menyusul dan menangkap tubuh Bagus. Lalu menggendongnya di dalam air. Dan keduanya lagi-lagi berciuman dan bercumbu dengan mesra di bawah air terjun. Keduanya bercanda. Bagas berulang-ulang melempar dan menangkap tubuh Bagus seperti mainan saja. Dan kali ini Bagas meletakkan tubuh Bagus di getek bambu, merenggangkan kedua kakinya, lalu lagi-lagi menyeruput bunga kerutnya yang membuat Bagus tak tahan. Gas, naik sini, rebahan. Mau apa? Ayo naik. Ya, Bagas pun menurut naik, lalu rebahan. Bagus pun menggayung getek bambu itu hingga sampai tepat di bawah air terjun. Dan begitu sampai, Bagus meraih milik Bagas dan memasukkan ke dalam mulut mungilnya. Rasanya luar biasa. Isapan Bagus di antara guyuran air terjun membuat Bagas terasa nikmat. Apalagi saat Bagus kini menungganginya. Lagi-lagi Bagas dapat merasakan hangatnya bunga kerut cowok kerdilnya yang tampan itu. Tubuh cebolnya yang basah terkena guyuran air terjun dan sedang bergoyang itu terlihat sangat eksotik di mata Bagas. Benar-benar indah dan nikmat. Bagas tak tahan lagi. Kini Bagas duduk lalu menunggingkan Bagus dan lagi-lagi memasukinya. Tak hanya menunggingkannya, tapi Bagas juga berdiri dan menghentak-hentakan tubuh Bagus dengan ringannya. Sehingga Bagus serasa terbang ke sana kemari. Bahkan Bagus sempat berada di posisi sungsang dengan kepala di bawah mengoral milik Bagas dan Bagas meriming bunga kerutnya dengan masih di bawah guyuran air terjun. Bagas tak tahan lagi. Cowok kurcacinya ini sungguh membuatnya gila. Gas! Lagi-lagi Bagas melempar tubuh kerdil itu ke air dan Bagas menyusul. Lalu menangkap kembali lalu memasukinya lagi di dalam air. Yang kedalamannya hanya sepinggang Bagas. Suara kecepak-kecepik air menandakan betapa dahsyatnya hentakan Bagas di dalam sana, menikmati cowok kerdilnya. Bagus pun pasrah, tubuhnya dibolak-balik oleh Bagas, asal Bagas puas. Gus, aku gak kuat. Tubuh kerdilmu benar-benar memberiku kepuasan. Bagas menangkap tubuh Bagus yang hendak jatuh. Lalu tetap membopongnya di dalam air, sembari masih mengatur nafasnya yang baru saja meraih kenikmatan. Keduanya tersenyum bersama. Gimana? Tanya Bagus. Luar biasa, sempit menggigit. Lalu, punyaku bagaimana? Besar dan memuaskan. Tapi, aku belum keluar. Lihat nih, masih kencang. Astaga, iya, masih gede. Sini, kamu harus puas bersamaku. Bagas,
Ya, dengan entengnya, Bagas mengangkat Bagus dan meletakkan kedua kakinya di pundaknya, lalu memasukkan miliknya ke mulut Bagas, dengan posisi seperti orang yang sedang meminum kendi saja. Ya, Bagas benar-benar berusaha memuaskan hasrat cowok kerdilnya itu. Bagas tak mau egois. Bagas ingin Bagus bisa merasakan jika Bagas sungguh-sungguh menyukainya, dan bukan hanya sekedar mencari sensasi dan mempermainkannya saja. Dan ternyata benar, Bagus bisa merasakan ketulusan Bagas. Hingga tubuh kerdilnya kini mulai menegang dan cerut. Huh, Bagas, maaf, ucap Bagus mengelap cairan di mulut Bagas. Gak apa-apa, aku senang bisa merasakan madu kurcaci tampan sepertimu. Kamu, aku sayang kamu Gus. Aku juga. Kriuk, kriuk. Kamu lapar? Iya, yuk cari makan. Habis makan, lagi ya. Di mana? Jangan di rumahku, ada adikku. Di rumah Simbah. Malu, mana tahu. Ih, kamu. Ayolah, lusa aku kembali ke kota. Hah? Kenapa secepat itu? Apa kamu gak akan kembali lagi? Tentu saja, aku ke kota hanya untuk mengemasi barang-barangku. Setelah itu, aku akan memilih tinggal di desa, selamanya bersama kamu, dan menemani Simbah. Memangnya kamu gak punya pekerjaan? Sudah ada yang mengurus pekerjaanku. Jadi, beneran kamu tinggal di desa? Iya, demi kamu, untuk kamu. Cups. Ya, Bagus terharu. Bagus mencium Bagas kembali. Gus, ya, aku tegang lagi nih, tanggung jawab. Hah? Bisa gitu? Gak tahu. Sekali lagi yuk, biar tambah lapar. Happy ending.